Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rahma. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya di sini akan mempresentasikan beberapa PPT untuk memenuhi kebutuhan UAS saya di bidang studi hadis. Oke teman-teman, kita di sini akan lanjut ke PPT yang berikutnya. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Kaidah Kesohihan Hadis. Di sini saya ada sedikit menjelaskan sebelum mendalam tentang materi hari ini. Di sini hadis Nabi Muhammad SAW merupakan rujukan pertama ajaran Islam. Eksistensinya secara hierarki adalah referensi kedua setelah Al-Quran, itu hadis. Hadis itu jadi referensi kedua dari Al-Quran. Sebab itu, integrasi itu ditandai dengan adanya pemberian mandat otoritas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya pemberian mandat otoritas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan secara sempurna bahasa Tuhan, seperti bahasa Tuhan satu, hingga ia tampil menjadi sebuah petunjuk dalam mewujudkan kemaslahatan dan membangun peradaban umat manusia dalam realitas kehidupan. Kaidah otentisitas hadis atau kritik sanad. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan dabit, serta tidak terdapat kejanggalan dan cacat yang samar. Dengan demikian, hadis dapat dinyatakan sahih apabila memenuhi persyaratannya yang oleh Muhammad Syuhudi Ismail disebut sebagai unsur-unsur kaidah mayor kesahihan hadis sanad sebagai berikut. Di sini yang pertama ada sanad, mata rantai periwayatan yang bersambung. Yang kedua ada seluruh perawi dalam sanad hadis bersifat adil atau terpercaya. Yang ketiga, seluruh perawi dalam sanad bersifat dabit atau cermat. Terus yang keempat, ada sanad dan matan hadis yang terhindar dari kejanggalan. Yang kelima, ada sanad dan matan hadis yang terhindar dari cacat atau samar. Terus berikutnya ada unsur-unsur kaidah kesohihan hadis. Yang satu, ada sanad atau isnad yang bersambung. Sanad bersambung adalah hadis yang dari perawi pertama sampai perawi akhir itu menyambung, atau yang bisa disebut mukharij atau kodifikator. Tidak terjadi keterputusan sanad. Dengan ungkapan lainnya, tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayatan terdekat sebelumnya. Yang kedua, ada perawi yang adil. Untuk mengetahui keadilan perawi hadis, para ulama telah menetapkan ketentuan sebagai berikut, yakni yang pertama ada berdasar popularitas keutamaan perawi di kalangan para ulama. Yang kedua ada berdasarkan penilaian para kritikus hadis. Yang ketiga ada berdasarkan penerapan kaidah atau al-jahr wa al-ta'dil. Cara ini ditempuh apabila para kritikus perawi tidak terbukti menyepakati kualitas pribadi perawi tertentu. Jadi, penetapan keadilan perawi diperlukan kesaksian para ulama. Dalam hal ini adalah ulama kritikus hadis. Yang ketiga ada
perawi David. Seseorang yang disebut perawi David itu apabila mampu mendengarkan pembicaraan berbagai mana seharusnya. Jadi tidak hanya mendengarkan pembicaraan 1-2 orang saja, tapi mendengarkan beberapa pembicaraan seseorang yang seharusnya memahami pembicaraan itu secara benar, kemudian menghafal dengan sungguh-sungguh dan berhasil hafal dengan sempurna. Yang keempat, tidak mengandung shot. Shot adalah kejanggalan dalam hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqah. Penyebab kejanggalannya adalah riwayat tersebut bertentangan dengan hadis lain, satu tema yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang lebih thiqah. Yang kelima, ada tidak mengandung ilat. Ilat dalam hal ini adalah sebab-sebab tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang secara lahiriah tanpa berkualitas sahih pada akhirnya menjadi tidak sahih. Gitu. Terus di sini ada kaidah validitas hadis atau kritik matan. Yang pertama ada matan hadis terhindar dari shadz. Hadis yang terhindar dari shadz adalah sanad hadis harus mahfud dan tidak gharib, serta matan hadis tidak bertentangan atau tidak menyalahi riwayat yang lebih kuat. Yang kedua ada matan hadis terhindar dari ilat, yakni tidak terdapat ziyadah atau tambahan dalam lafaz hadis tersebut. Terus yang kedua ada tidak terdapat idraj atau sisipan dalam lafaz matan. Terus ada yang ketiga tidak terjadi iktirab, pertentangan yang tidak dapat dikompromikan. Jadi ada tentangannya tidak bisa diselesaikan, yang tidak dapat dikompromikan dalam lafaz matan hadis. Yang terakhir ada jika ziyadah dan ittirab bertentangan dengan riwayat yang thiqah lainnya, maka matan hadis tersebut sekaligus mengandung shadz. Terus mungkin hanya beberapa yang bisa saya sampaikan dari PPT yang berjudul Kaidah Kesahihan Hadis ini. Ada beberapa PPT selanjutnya, jangan lupa nonton.